Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia rasanya sahabat Quran, kita masih istiqomah belajar Al-Quran. Kita lanjutkan belajar Al-Quran metode wafa pada jilid dewasa, tilawah, tajwid, dan gharib pada halaman 83 sampai halaman 96. Sudah masuk ke dalam bab 4 teman-teman, di mana bahasan yang akan kita pelajari adalah tentang bacaan gunnah, ikhfa hakiki, idgham bi gunnah, iqlab, idgham mithli, dan ikhfa syafawi, kemudian fawatihus suwar. Berikut latihannya, silakan disimak untuk dapat dipelajari dengan sebaik-baiknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna amma. Perhatikan teman-teman, pada halaman berikut ini kita akan mempelajari bacaan dengung. Saat nun atau mim bertasydid, maka pastikan kita menyempurnakan dengungnya karena hampir semua suara masuk ke dalam rongga hidung kita. Tahan kira-kira sekitar 3 ketukan untuk menyempurnakan dengungnya. Inna alaina, inna kunna fa'ilina, innahu alimun, innama kunna nakhudu, inna jahannama, innahu laminal kadzibina. Demikian teman-teman untuk contoh bacaan di halaman 85. Pastikan kita menyempurnakan bacaan nun atau mim bertasydid. Berikut di bacaan yang lebih panjang, kita akan mencoba mencontohkan dan silakan teman-teman fokus untuk menyimak dan mengikuti. Wa inna lana lal akhirata wal ula wa fawakiha mimma yashtahuna thumma yumitukum thumma yuhyikum. Demikian contohnya teman-teman. Silahkan di baris-baris selanjutnya berlatih mandiri. Kita akan lanjutkan di halaman 87. Halaman 87 adalah masih bacaan dengung, di mana setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari ke-15 huruf berikut. Kita perhatikan teman-teman, saat kita membaca di huruf yang pertama, yaitu ta, nun sukun bertemu ta. Bal antum, cenderung terdengar seperti nun, ya, karena ini adalah termasuk makhrajnya yang dekat dengan huruf ta. Yauman turja'una min thamaratin, yauman thaqilan tunjikum ainun jariyatun andadan wa ka'san dihaqan ma yunzaruna naran zata lahabin wa la yunzifuna sa'idan zalaqan ma nansakhu biqalbin salimin min syai'in adaban syadidan an sabarna adaban sa'adan mandudin qismatun dhiza an tabakin syaraban tahuran man
ظهيرا أنفسهم مختالا فخورا من قرار عذاب قريب من كتاب رزقا كريما. Perhatikan teman-teman, dengung yang ada pada pembahasan kali ini sedikit berbeda, menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin saat bertemu salah satu huruf dari 15 ini sebetulnya dikategorikan menjadi 3 cara. Ada yang dengungnya terdengar lebih dominan seperti N ya kalau kita latinkan, yaitu saat nun sukun atau tanwin bertemu huruf ta, dal, dan to. Sedangkan bunyinya seolah-olah ang ya, ang tipis dan ang tebal. Nah, ini yang ang tipisnya adalah huruf kaf. Ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kaf. Lalu kemudian ang tebalnya adalah saat nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf qaf. Kemudian teman-teman, untuk kelompok yang ketiga, sisanya bunyinya di antara bunyi N dan bunyi ang, ya, yaitu tengah-tengah, yaitu 10 sisa huruf selain ta, dal, to, kemudian kaf dan qaf. Demikian bisa terus berlatih ya teman-teman. Kita akan lanjutkan di halaman yang lebih panjang untuk berlatih agar terbiasa teman-teman. Bisa perhatikan, kita akan membacanya di halaman 89. Tsumma yatubuna min qaribin wa kuntum azwajan thalathatan innahu kana zaluman jahulan afala yanzuruna ilal ibili ulqiya ilayya kitabun karimun walan tajida min dunihi multahadan. Baik, di halaman 90 pun sama, kita akan ambil sampelnya untuk memotivasi teman-teman berlatih mandiri di halaman 89 dan halaman 90. Fa in kana lakum kaidun fakiduni fanqalaqu wa hum yatakhafatuna fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzuruna. Perhatikan teman-teman, sedikit mengulang di pelajaran halaman sebelumnya saat kita membaca nun sukun atau tanwin bertemu dengan ke-15 huruf, bukan semuanya berbunyi ang ya. Misalkan kita ambil contoh nun sukun ketemu shin. Ini banyak yang kemudian membacanya min. Mohon maaf teman-teman, itu kurang tepat. Bukan min, tetapi min syai. Min syai. Nun sukunnya bunyinya disamarkan karena bacaan ini artinya adalah samar sebetulnya ya. Dalam kaidah tajwid nanti kita akan pelajari tentang ikhfa. Jadi bukan min syai'in ataupun bukan min syai', tetapi min syai'in karena dia termasuk bagian dari yang kelompok pertengahan ya. Jadi nun sukun dengan makhraj shinnya itu tidak terlalu jauh dan juga tidak dekat begitu. Baik, kita lanjutkan ke pelajaran yang selanjutnya teman-teman. Di halaman 93 begitu, kita akan mempelajari nun sukun atau tanwin bertemu ba, dan ini masih juga dalam pembahasan bacaan dengung atau sengau. Maka sempurnakan, tahan, didengungkan dengan kurang lebih 3 harokat atau 3 ketukan. Min ba'di wasiyatin awanum baina dhalika min baini aydihim kulli zawjin bahijin faqala anbi'u
Demikian contohnya saat kita membaca nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Kita akan lanjutkan di halaman 94, masih di dalam pembahasan bacaan dengung. Namun kali ini kita masuk ke dalam hukum mim sukun bertemu dengan huruf mim dan ba, maka dibacanya dengung. Maka tahan, sempurnakan dengungnya kurang lebih sebanyak 3 harokat atau 3 ketukan. Lahum ma yattaquna akhadnahum bil adabi innahum mas'uluna fa idahum bis sahirati antum muslimuna aya'murukum bil kufri. Baik teman-teman, demikian contoh bacaan di halaman 94. Kita akan lanjutkan di bacaan yang lebih panjang. Silakan untuk fokus agar bisa banyak berlatih dengan bacaan yang sebaik-baiknya. Wa hum bil akhirati hum yuqinuna ma lakum min dunihi min waliyin bal antum bihadiyatikum tafrahuna. Demikian contohnya teman-teman. Silakan bait selanjutnya bisa berlatih mandiri. Contoh di halaman 96. Silakan disimak. Perhatikan mana huruf tebal dan tipis. Jangan sampai bercampur atau tertukar. Akafartum ba'da imanikum fadhuqul adaba fala tamutunna illa wa antum muslimuna wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibina. Demikian contoh dari bacaan halaman 96. Silakan teman-teman terus berlatih mandiri agar tetap semangat memperbaiki bacaan Qur'annya. Sampai di sini untuk pembahasan kita. Kita akan bertemu kembali insyaallah di halaman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.